Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing salah seorang yang mendapatkan hikmah, yang mendapat ilmu hikmah dari mengamalkan sholawat yang ekstrim. Bahkan ini dari orang yang sangat tidak punya sahabat, kemudian sekarang menjadi orang yang sangat-sangat kaya sahabat. Barokah doanya dikabulkan oleh Allah, wasilah riyadhah sholawat ini sahabat. Nah, seperti apakah ceritanya? Terus simak video ini, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam. Sahabat, ini adalah cerita dari teman saya sendiri yang bercerita kepada saya, dan dia alhamdulillah sekarang telah mendapat apa yang dia inginkan dan bisa membantu tetangga, kerabat, saudaranya, teman-temannya dan semuanya berkat kehidupannya yang sekarang sudah bisa dikategorikan sangat mapan. Ini di sini sahabat perlu kita disclaimer, kita di sini bukan sedang membahas masalah dunia sahabat. Kita tidak sedang membahas masalah harta, tapi kita membahas masalah keyakinan amaliyah kita, keyakinan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan cara seperti ini loh doa kita itu ternyata bisa lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat, ada tingkatan yang paling tinggi bahkan di atasnya ilmu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa utitumul ilma wal hikmah. Dan aku berikan, kata Allah, kepada mereka yaitu ilmu. Kemudian yang kedua hikmah. Nah, berarti hikmah di sini sahabat tingkatannya berada di atas ilmu. Apa hikmah ini sahabat? Hikmah ini adalah sesuatu keyakinan yang manfaatnya bisa kita rasakan. Contoh sahabat, ketika Allah mengatakan ud'uni istajib lakum, berdoalah kalian maka niscaya akan aku kabulkan. Ini kan sudah mutlak janjinya Allah. Ketika kita berdoa, maka Allah pasti mengabulkan. Tapi kadang ketika kita berdoa masih timbul keraguan di dalam hati kita. Apakah doa kita dikabul? Apakah doa kita didengar? Apa kita doa tidak sia-sia? Nah, kenapa demikian? Karena kita masih belum sampai pada titik yang namanya hikmah sahabat. Orang yang berilmu itu biasanya hanya dengan mendengarkan atau melihat apa yang difirmankan oleh Allah sudah timbul keyakinan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia yakin ketika Allah mengatakan kalau berdoa itu pasti diterima, maka dia yakin doanya pasti diterima. Nah, masalahnya tidak semua orang itu berilmu, tidak semua orang itu alim. Tapi apakah gara-gara orang ini tidak berilmu kemudian tidak bisa dianugerahi ilmu hikmah oleh Allah? Belum tentu sahabat. Bahkan ketika Allah ingin mengaruniakan ilmu hikmah ini kepada seseorang dalam bidang apapun, tanpa berilmu sekalipun, terkadang banyak orang-orang awam yang mendapatkan ilmu hikmah ini sahabat. Mereka mengatakan, ada seseorang yang awam sahabat, kemudian dibilang oleh gurunya, kalau kamu ingin doanya cepat terkabul, ingin hajatnya cepat terkabul, maka coba sedekah ketika subuh misalkan. Sehingga orang ini hanya dengan mendengarkan perintah gurunya ini setiap subuh sedekah sambil berdoa kepada Allah. Dan ternyata setiap sedekah dia itu apa yang diinginkan, apa yang didoakan itu terkabul. Maka sehingga tertanam di dalam hatinya keyakinan kalau sedekah pasti terkabul. Nah, inilah kemudian yang dia sudah mendapatkan apa yang namanya ilmu hikmah sahabat. Nah, di sini saya akan membahas tentang cerita teman saya ini yang karena keterpurukannya, karena dikejar ekonomi yang begitu berat, kemudian pemasukan yang tidak ada, pekerjaan yang tidak punya, dan hutang di mana-mana, bahkan akhirnya sahabat dia memutuskan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Tak terhitung dia membaca sholawat setiap malamnya berapa. Pokoknya semalam penuh, dari katanya dari jam 1 sampai pagi, sampai subuh, dia itu baca sholawat terus sahabat, tanpa henti, tanpa menghitung. Ternyata qadarullah sahabat,
usahanya yang ekstrim ini kepada Allah langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai 40 hari bahkan kemudian ada orang atau temannya yang mengajaknya bekerja di Bali, sahabat. Nah, singkat cerita, dia itu berpikir ketika ada temannya yang mengajak bekerja di Bali, apakah ini jalan saya yang diberikan oleh Allah? Dia terus membaca sholawat, sahabat. Semalam suntuk membaca sholawat, dan ternyata ketika tidur dia bermimpi ini jalan untuk ke Bali ini adalah jalan baginya agar mendapatkan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berangkat, sahabat, ke Bali. Setelah berangkat di sana, awal minggu-minggu pertama dia bekerja seperti biasa. Bekerja menjadi kuli bangunan sebagaimana pada umumnya yang biasa dikerjakan oleh masyarakat kita. Nah, tapi sahabat, buah dari riyadhah sholawatnya tadi baru berbuah beberapa minggu kemudian, setelah dia itu mendapat bos seorang bule, seorang asing, sahabat. Nah, orang asing ini, orang bule ini kemudian menyuruhnya untuk menyewakan villa untuknya, sahabat. Sehingga singkat cerita dia mencarikan villa untuk si bule ini. Kemudian setelah menyewakan villa, dia telah menjadi karyawan kepercayaannya bule ini. Bule ini tinggal di Bali beberapa minggu. Setelah tinggal dia beberapa minggu di sana dan villanya ditinggal, maka villa tersebut disuruh dikontrakkan pada orang yang lain, sahabat. Disuruh dikontrakkan kepada pendatang-pendatang yang lain oleh bule ini, sahabat. Nah, semenjak saat itu orang ini bekerja sama dengan bule ini untuk membelikan villa, bahkan membangunkan villa, kemudian disewakan pada pelancong-pelancong yang datang ke Bali tersebut, sahabat. Maka semenjak saat itu kehidupannya berubah drastis, sahabat. Bahkan sekarang semua lembaga pendidikan, semua masjid, semua pondok pesantren, jalan-jalan dibantu oleh orang ini. Saking banyaknya hartanya. Dan kebetulan juga orangnya sangat dermawan dan tidak mengenal yang namanya takut akan hartanya habis. Karena dia faham betul, dia memperoleh semua ini gara-gara sholawat, meriadhai sholawat yang memang fadilahnya sangat dahsyat, luar biasa, sahabat. Apakah kemudian sekarang orang ini putus dalam membaca sholawat? Tidak, sahabat. Yang namanya masalah itu pasti datang silih berganti. Sampai sekarang kalau dalam kendala bisnisnya itu punya kendala, maka orang ini baca sholawat, sahabat. Dan semalam suntuk tanpa menghitung berapa. Bahkan ketika dia pernah cerita, ketika dia membeli sebuah villa yang sudah tidak layak pakai, dia itu pernah tidak punya uang sama sekali karena memang modalnya pada waktu itu sudah habis, katanya. Karena itu dia meriadhahi dengan sholawat ini lagi, sahabat. Baca sholawat. Ternyata baru 3 malam baca sholawat, alhamdulillah tiba-tiba sudah punya uang, katanya, untuk beli villa ini. Jadi terus menerus seperti itu, sahabat. Sholawatnya terus, sedekahnya terus, kemudian karunia-karunia yang diberikan oleh Allah juga tidak henti-hentinya, sahabat. Bahkan sampai sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan adanya cerita ini dapat menggugah keimanan kita untuk lebih memantapkan diri dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memantapkan diri dalam meriadhahi setiap zikir apapun, sahabat. Baik itu zikir sholawat, zikir bismillah, zikir apapun itu, selama menjadi wasilah kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, kita diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.